Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi di channel saya, channel Masun Efek ya teman-teman. Sekarang adalah tanggal 11 Agustus tahun 2026, tepatnya hari Selasa ya teman-teman. Jam 9 atau jam 10 nih kurang lebih. 10 pagi. Ini adalah update untuk analisa mingguan yang kemarin sudah saya upload waktu hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Kalau teman-teman belum nonton silahkan nonton dulu. Kemarin saya bilang buy limit itu mulai dari eh, sini nih di 4313 ya teman-teman. Nah, daerah sini. Tapi saya pasang buy limitnya itu untuk zona pertama itu di 4308 gitu. Itu zona refine atau zona setelah dituning ya teman-teman. Dipersempit gitu. Nah, untuk zona terakhir di area ekstrim adalah di 4228 di situ. Ini sesuai analisa ini karena emang zonanya cukup kecil lah. Itu untuk ukuran gold yang sekarang gitu. Untuk zona instan yang sekarang ini cukup kecil gitu. Nah, sekarang kita lihat teman-teman pergerakan gold. Kita turun ke M5. Di sini gold tidak menjemput buy limit saya ya teman-teman. Ternyata di sini buy limit saya kan di sini nih di 4308-an. Harga paling bawah turun ke 4313 tuh, sempat naik terus turun lagi dan akhirnya terkena TP di 4371. Ya, nggak masalah teman-teman. Namanya juga belum rezeki ya. Gitu. Nah, sekarang kita update lagi teman-teman analisa untuk goalnya ya. Ini berarti analisa harian aja gitu. Emang kebetulan lagi ada setup gitu kan. Kita sebelumnya kita hapus-hapusin dulu. Nah, ini set, ini ini nah, udahlah kayaknya ya. Nah, kayak gitulah. Nah, ini perhatikan teman-teman kotak merah besar ini. Kita zoom ke time frame H4 lah biar agak kelihatan sedikit gitu kan. Nah, kesehatan biar agak kelihatan sedikit. Kita hapus dulu nih. Ini namanya dikentutin teman-teman, alias ditinggal ini. Tapi nggak masalah lah, berarti bukan rezekinya ya. Seperti itu. Kita lanjut lagi analisa untuk hari ini. Nah, teman-teman perhatikan, ini adalah area supply gitu kan, yang menahan gitu kan. Ini sebenarnya keseluruhan tuh seperti itu teman-teman. Dia turun gitu kan, pullback, terus ngebreak yang ini swing low ini. Nah, berarti sebenarnya untuk zona demand yang besar ini yang warna biru ini, zona demand utama. Kita zoom ke time frame daily. Ini kan saya bilang ini adalah area major flag gitu kan. Kita tandain sebagai breakout aja lah. Breakout di sini. Ini adalah area ekstrimnya teman-teman. Seperti itu. Nah, seperti itu. Kita tandain sebagai breakout aja. Nah, ini adalah area ekstrim gitu. Nah, area ekstrim ini gitu, itu kan bertugas untuk menahan harga agar tidak jatuh lebih rendah lagi kan, seperti itu. Nah, tapi pantulan dari area ekstrim ini akan ditahan oleh area ini nih, area pengkolan. Tapi kalau pengkolan ini sudah di record gitu, insya Allah gold akan terbang kemana gitu kan. Area ekstrim ini kan punya major target di sini teman-teman. Target utamanya kan di sini gitu. Nah, di sini yang area liquidity-nya tertinggi ATH-nya di sini. Target maksimalnya di sini kurang lebih. Target maksimal. Nah, seperti itu. Berarti target maksimalnya itu di
sini kita tandain dulu. Ini kita hitung-hitung analisa untuk long term ya teman-teman. Tapi kalau nanti ada setup harian, insya Allah saya update lagi gitu maksudnya. Teman-teman ikutin aja channel saya ini. Nanti kalau emang ada update, saya update gitu. Jadi setelah area penahan utama untuk harga tidak naik di broken gitu kan, berarti harga akan ada potensi untuk mengejar area ini teman-teman. Nah seperti itu, dia ada potensi untuk mengejar area ini gitu. Nah berarti kalau kita susun ulang strukturnya gitu, dari struktur supply ini gitu. Sebenarnya kita ini hanya boleh entry di daerah sini teman-teman. Nah area demand ini gitu kan, tapi area bahu kiri ini area bahu kiri ini adalah area entry utama kita gitu kan. Nah seperti itu. Tapi masa iya gitu kan, ini kan butuh waktu berapa lama gitu untuk sampai ke situ lagi. Tapi ini sebagai jaga-jaga aja ya, kita tandain gitu areanya sini. Nah, kita hapusin dulu yang internalnya, kita hapusin yang internalnya gitu. Tapi kita tandain aja. Nah yang udah terjadi kita hapusin juga. Ini internal struktur untuk setup harian kemarin. Kita nyarinya yang harian-harian saja ya teman-teman gitu. Teman-teman perhatikan di sini. Ini kalau orang-orang SND pasti tahu lah setup yang seperti ini. Seret. Nah bahu kiri ini kan harusnya tempat kita nge-sell ya, tapi harga mungkin sempat bereaksi dikit gitu kan, terus turun lagi, terus akhirnya ngebreak seperti itu. Nah area bahu kiri yang di breakout ini kita sebut sebagai area QMTR atau Quasimodo Kampret gitu kan, atau apalah gitu. Jadi orang yang nge-sell di bahu kiri ini kena stop loss di breakout gitu, setupnya di breakout gagal. Nah kalau setupnya gagal, ya udah tinggal dibalik aja gitu kan, tinggal dibalik posisinya. Berarti kalau harga kembali ke daerah sini lagi gitu kan, tinggal buy gitu. Simpelnya seperti itu teman-teman. Nah kita pakai aja lah buat setup ini kan kemungkinan harga yang paling mungkin gitu kan dijemput oleh harga dalam waktu dekat gitu. Mana ini target QMTR. Nah ini QMTR kampret, namanya kampret teman-teman, seperti itu. Nah sekarang kita carilah gitu kan, carilah zona yang paling sejajar gitu dengan area QMTR ini. Nah yang ini teman-teman perhatikan ini. Di sini kalau secara keseluruhan ini adalah demand teman-teman. Kalau di time frame kecil mungkin kelihatannya kayak market struktur gitu kan, tapi kalau di time frame besar ini tuh sebenarnya demand teman-teman. Dia break, dia retrace, dia lanjut gitu. Jadi artinya demand ini adalah demand yang sejajar dengan area kampret tadi gitu. Nah sekarang kita zoom lagi, kita kotakin dulu ya teman-teman. Kita kotakin gitu kan, kita tandain dulu sebagai apa ya istilahnya, demand lah, apalah ini tuh, demand serut. Nah kayak gini kurang lebih. Jadi kita cari yang lurus-lurus dan sejajar ya teman-teman, dengan garis putus-putus ini, dengan garis kampret ini nih. Nah seperti itu kurang lebih. Ini kita zona supply-nya kita hapus dulu warna merahnya nih. Nah biar fokus, kita bedahnya pelan-pelan ya teman-teman. Kalau mau siapin kopi dulu lah gitu, biar santai gitu. Kalau teman-teman mau ambil secara keseluruhan dari zona ini gitu, dia ke sini, retrace, dia lanjut gitu kan, teman-teman ambil sekotak biru ini nih untuk ngebuy gitu. Tapi masa iya gitu kan, nanti yang ada akun uploading meninggal duluan gitu. Nah, teman-teman kita cari nih
area yang sejajar, benar-benar sejajar gitu kan. Loh, kok time frame 1 menit belum ada nih. Nah di sini kan nggak ada ya, kurang lebih nggak ada gitu. Kita carilah zona yang paling memungkinkan gitu. Di sini area compression teman-teman, area CPLQ, compression low liquidity atau compression with liquidity gitu. Jadi compression yang mencari likuiditas lebih kuat di atasnya. Nah ini berarti di bawahnya ada zona ya teman-teman. Saya perhatikan di sini ada area bahu kiri. Ada area bahu kiri teman-teman, perhatikan di sini. Ada bahu kiri di dalam bahu kiri gitu. Bahu kiri. Nah bahu kiri ini gitu, dia ngompres gitu kan, ngompres ke zona demand di daerah sini nih. Berarti power dari sini tuh dipindah ke sini nih. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mau ngebuy, mana ya, nggak ada lagi oi. Nah ini nih maksud saya itu cepet gitu, dia ngompres. Teman-teman yang udah lama di price action pasti ngerti lah cara mappingan saya ini gitu. Nah ketemulah zona ini teman-teman, zona demand yang ini. Ini namanya teknik tuning teman-teman, teknik refine. Jadi teknik untuk mencari area-area yang spesifik gitu, zona di dalam zona. Mana ya, nah zona nganu nih, kangen saya ini pakai istilah ini nih, udah lama banget. Nah, kurang lebih di situ zonanya teman-teman untuk kita buy yang paling dekat ya. Padahal harga masih jauh di atas gitu, emang Macun yakin gitu kan harga saya juga nggak tahu gitu kan ya, bisa jadi harga bikin struktur baru di atas gitu. Nah berarti untuk target kita dekat saja teman-teman. Ini hanya untuk setup harian, yang paling lama ya sehari 2 hari lah, nggak intraday banget gitu ya, bisa mingguan gitu kan. Saya tandain di sini nih, mana nih, oh ini nih untuk buy ya. Ini masih semi swing jatuhnya ya, masih lama gitu. Kalau harga kesini ya udah kita tunggu aja gitu. Price action itu kekurangannya kebanyakan nunggu. Nah ini history rewardnya 1/9. Tapi kalau mau dituning lagi dah gitu, mau dituning lagi. Jadi kalau kurang lebih gitu kan. Nah kurang lebih seperti ini, buy nya di 4324 gitu kalau harga emang mau ke situ. Terus TP nya di 4434 gitu. Kenapa Macun nggak pakai 2 zona kayak biasanya flag limitnya? Karena di daerah sini teman-teman, kalau kita pakai struktur kecil yang ini gitu, ini kan kemarin ada FL-nya kan, ada flag limitnya gitu. Makanya saya pakai 2 zona, flag limit sama ekstrim, udah gitu doang kan. Kalau di sini clean breakout gitu kan, resisten ini tuh clean breakout teman-teman gitu. Kita gantilah ini sebagai flag range gitu, karena kita pakai skala kecil. Tadi kita ngelihat time frame besar hanya untuk melihat zona keseluruhan aja gitu, harga besarnya seperti apa gitu. Karena di sini kan clean breakout teman-teman, ini benar-benar di zoom ke M1 pun ini nggak ada pengkolan di sini. Nggak tahu dah kalau time frame 30 detik atau 15 detik gitu. Tapi di sini SR yang ini tuh dia clean breakout gitu, artinya dia tidak ada zona demand yang benar-benar spesifik gitu yang bisa meyakinkan untuk ngebuy di sini. Makanya kita pilihnya zona ini saja yang terakhir ekstrimnya gitu. Artinya dia belum terbentuk lah flag limitnya, mungkin dia akan membentuk yang lebar gitu kan ke sini, kita nggak tahu. Yang jelas untuk sekarang gitu, zona yang terdekat itu
yang ini 4324 untuk buy, stop loss di 4312 kalau emang ini standby ya tanpa konfirmasi, take profit di 4434 yang paling dekat di situ. Oke teman-teman, segitu aja untuk analisa hari ini ya teman-teman. Disclaimer dulu nih, ini bukan ajakan untuk entry ya teman-teman, ini hanya murni analisa saya gitu kan. Ini hanya murni sudut pandang saya terhadap market XAU USD gitu hari ini. Jadi tidak ada paksaan untuk teman-teman harus mengikuti analisa saya, enggak gitu. Kalau teman-teman punya analisa sendiri ya silahkan gitu. Tapi kalau cocok silahkan, kalau nggak cocok juga nggak masalah, seperti itu teman. Oh iya teman-teman, buat teman-teman yang belum punya broker atau mau coba daftar di broker yang saya gunakan, broker kuning ya teman-teman, broker kesayangan kita semua, broker yang sudah sangat lama saya pakai gitu. Teman-teman saya juga di situ semua rata-rata gitu. Saya juga punya kenalan di situ, jadi kalau ada apa-apa kita bisa saling bantu gitu. Teman-teman silahkan cek link di kolom deskripsi dan lakukan pendaftaran melalui link tersebut gitu. Oke teman-teman, segitu aja untuk video kali ini. Saya Masyun Efek, saya ucapkan terima kasih sudah menonton.